Dan gue suka ininya nih sih. High ceiling. High ceiling. Mantep ya. Waduh, kenapa Manchester City ya? Ya. Musuh dong. Bisa Liverpool nih sini. You'll never walk alone. Biru-biru ini. Mesti merah nih. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Sumarekon, Bandung, teman-teman. Dan ini adalah satu rumah mereka yang terbaru, Hilary, yang mantep ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat itu adalah rumah sakit Santo Borromeus, baru mau buka. Benar-benar dikelilingi sama fasilitas-fasilitas yang super premium, teman-teman. Jadi ini adalah Hilary Premium Corner 12x20. Jadi kalau teman-teman beli badan itu di 12x20, sedangkan kalau yang kita mau review ini ada di 392 meter persegi. Building areanya sama seperti yang ada di badan, 257 meter persegi. 5 kamar tidur plus 1, 4 kamar mandi plus 1, ada 2 carport. Mantap ya. Ini baru enak banget nih rumah. Dari atas kita bahas dulu, teman-teman. Jadi kalau kita mau punya satu rumah modern itu, teman-teman, atapnya sekarang tuh kalau bisa rata seperti ini nih. Habis itu ada kemiringannya seperti ini. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa dapat seperti ini, teman-teman? Bisa lihat nanti dari drone. Di depannya itu ada dak betonnya dulu, baru di belakangnya nanti ada atap spandek. Nah, yang menariknya adalah di sekeliling dari rumah ini tuh banyak dak-dak betonnya. Jadi kalau teman-teman lihat nanti di drone, AC-nya bisa rapih banget. Itu semua gara-gara ada dak yang muterin rumah ini. Kita bahas lagi ke bagian bawah ya, teman-teman. Ini ada slab yang besar banget, ini dari Quadra. Kalau zaman dulu kita harus pakai marmer beneran, sekarang udah ada Quadra yang tampilannya itu bener-bener seperti marmer banget. Dan jangan lupa dikasih tali air yang rapi seperti itu, pakai warna hitam. Dan di sebelahnya di sini ada roster. Roster rapi banget ya. Kalau kita mau masang roster itu, kalau kita pakai mortar yang benar, teman-teman bisa dapat rapet banget. Jadi hasilnya itu biasanya yang bikin jelek dari roster itu adalah pertemuan-pertemuan itu ada semennya yang keluar-keluar segala macam. Kalau ini enggak, jadi benar-benar rapi banget. Nah, kita kembali lagi ke bagian bawahnya, teman-teman. Ini menarik ya. Jadi kalau kita punya satu rumah yang mewah, itu emang lebih bagus kanopinya itu jangan cuma langsung besi aja, habis itu dikasih kaca selesai. Enggak, teman-teman bisa pakai ini beton, habis itu dikasih cat tekstur. Jangan lupa dikasih LED di sini. Bayangin nggak kalau misalnya malam-malam nih di sini ada lampunya nyala, nyorotin nomor rumah kita, keren banget kan? Jadi baru di bagian atasnya itu teman-teman bisa lihat, lucu. Kenapa? Karena kacanya itu diekspos sedikit. Detailnya kecil ya sebenarnya, cuman jadi menarik. Bayangin kalau itu nggak diekspos, bagus, tapi nggak semodern ini tampangnya. Nah, ini pakai kaca laminate, teman-teman. Jadi bisa dilihat tuh, ada 2 kaca yang double ya? Double. Habis itu di bagian sininya, ini menggunakan besi 5x10, sederhana. Cuman yang gue suka, lihat deh, di atas besinya itu lagi ada besi kecil lagi. Lihat ya? Keren ya? Satu, ngebikin dia lebih tinggi lagi. Kedua, ngebikin ada aksennya yang membuat rumah ini terlihat sangat modern. Setuju? Setuju. Bener nggak? Kamu bayangin kalau ini polos-polos doang, ya kan? Kalau ini kan jadi detail kan? Iya. Nah, arsitek tuh mahal gara-gara itu, gara-gara detail ya. Kenapa? Karena arsitek di rumah ini tuh adalah arsitek yang hype banget sekarang, Hadi Vincent. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini pakai batu andesit, teman-teman. Ini rapi banget ya. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau kita mau pakai batu andesit, wow, ini bukan andesit ya? Bukan. Ini Roman ya? Oh, gua hampir tertipu, teman-teman. Jadi ini adalah Roman model andesit. Makanya dia bisa rapi banget. Kalau andesit, ini nipu banget loh, gila. Nipu banget. Jadi teman-teman kan sekarang lagi ngetren pakai batu-batu andesit seperti ini untuk carport ya. Kebanyakan itu adalah susah untuk bersihin ketika dia kena semen-semen. Tapi kalau ini karena dia produk dari Roman, gampang banget. Dan ini Roman yang ini, itu tuh tebelnya beda sama tebel dari keramik biasa. Dia tebel banget. Jadi cocok buat carport. Nggak gampang pecah. Apalagi kalau misalnya rumahnya udah kayak gini kan mobilnya pasti Fortuner kok. Bener nggak? Kalau nggak Fortuner, Pajero. Kalau nggak CR-V. Apa sekarang? Lexus sekarang. Lexus. Kalau nggak apa yang baru-baru Palisade ya kan? Jadi kalau kita udah pakai si Roman model andesit ini, udah pasti kuat. Oke, sekarang kita menuju ke sini, teman-teman. Jadi ini, wah ini mahal banget yang gue suka nih. Jadi kalau rumah-rumah mahal zaman sekarang itu emang harus pakai WPC seperti ini. Dan WPC yang dipilih ini juga bukan dari merek-merek yang murah. Ini adalah Viridi, teman-teman. Salah satu WPC yang paling mahal di Indonesia.
bentuknya benar-benar kayu banget sih. Kayu banget. Serat-seratnya kelihatan mah. Bedanya apa sih dia sama Conwood ini? Nah, kalau Conwood ini ngecatnya kurang bagus, hasilnya kurang rata, teman-teman. Jadi kadang-kadang warnanya itu agak belang-belang. Nah, kalau pakai WPC udah pasti rata. Bagus. Yuk, sekarang kita menuju ke sini sampingnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini menggunakan aluminium, teman-teman. Aluminiumnya itu udah seluruh rumah pasti. Dan warna yang dipilih itu yang agak biru-biru kayak gini, biru tua. Ini emang lagi ngetren banget. Kalau zaman dulu, pertama kali kita nge-review 5 tahun yang lalu, ngetrennya warna apa? Putih. Putih. Ya kan? Sekarang udah pakai warna seperti ini. Kelihatannya itu emang bener-bener padu padan banget sama warna coklat. Jadi birunya ini tuh kayaknya membawa kesan modern, coklatnya tetap membuat si rumah ini hangat. Dan ini mereknya adalah Tostem. Nah, yang gue suka adalah di bagian sini. Jadi di bagian sini teman-teman bisa lihat pakai jendela sudut. Nah, jendela sudut ini selalu mahal bikinnya. Kenapa? Karena tadinya mestinya di sini ada kolom, kolomnya harus dibesarin di samping dan di samping untuk mendapatkan satu sudut seperti ini. Nah, karena ini rumah hook, teman-teman, di sebelah kanannya ini itu masih bisa diekspos jendela-jendela yang besar dan di sebelahnya itu ada tangganya. Jadi ketika kita jalan di atas tangga gitu ya, kita bisa mandang keluar, itu adalah salah satu privilege dari rumah ini. Bangga banget gitu pasti kita naik ke situ. Wah, kita udah punya rumah yang besar, sampingnya bisa ngeliat ke bawah. Keren banget. Dan yang pasti karena ini hook, di sebelah sini ada satu tempat untuk nongkrong yang enak. Barbecue, man. Ya, jadi kalau di rumah ini lucu ya. Jadi dindingnya, keladingnya itu dia menggunakan VDD dari WPC, sedangkan untuk lantainya dia menggunakan Conwood. Dan yang unik juga di sini nih. Nah, ini ada aksen-aksen menarik dari besi, teman-teman. Jadi hasilnya sudutnya di sebelah sini, lihat ya. Ada tajam-tajam begitu, menarik. Dan jangan lupa, kalau kita mau bikin satu topi-topian seperti ini, di sini harus dikasih tali air, supaya ketika air itu turun, dia akan jatuh ke situ dan nggak akan ngotorin sebelah sana. Karena di bagian sini biasanya beton, di bagian sini biasanya adalah gypsum atau GRC. Yuk, sekarang kita maju lagi ke dalam rumahnya. Udah penasaran kan, dari rumah ini tuh ada kolam renangnya, teman-teman. Dan yang unik adalah ini ada 2 pintu. Satu pintu ini menuju ke area servis, sedangkan yang pintu ini adalah pintu utama. Nah, teman-teman, buat tempat duduknya ini juga pakai Viridi nih, teman-teman. Keren banget ya. Ini kalau ada teman-teman Viridi nonton video ini, boleh nih kirimin price listnya ke kantor, karena emang ini benar-benar berasa premium ya. Namanya juga ini rumah premium kan. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam. Pakai Onassis, teman-teman. Dan sedangkan di sininya ini pakai model holo dari Viridi juga. Keren. Oke, sekarang kita masuk ke dalam sini. Begitu masuk, ketemu sama satu selasar. Selasar ini tuh dari sini ke sini tuh 1,5 meter. Jadi kita punya feeling seperti ini. Jangan lupa, ketika kita punya satu selasar yang 1,5 meter, atasnya itu harus overlap. Jangan dipasin sama bagian sininya. Kenapa? Karena ya airnya bisa masuk ke selasar ini. Jadi kalau hujan ya kita becek-becekan nih di sebelah sini. Wah, ini sih gila ya. Indah banget. Pengen banget gue tinggal di sini. Dan ini cocoknya di Bandung itu kenapa ya? Kalau di Sumarekon Bandung itu adem tapi anget. Jadi masih enak buat berenang. Kalau di puncak lo kasih kolam renang kan nggak enak juga. Iya. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Di bagian sini ya, teman-teman. Gue bawa meteran nih dikit-dikit. Nah, ntar kita lihat ya. Ini kan mau bikin tempat duduk seperti ini. Kalau di samping kolam renang berapa sih panjangnya yang enak? Oke, ini 2 meter, teman-teman. Jadi kita bisa taruh kursi seperti ini 2. Enak. Masih bisa jalan-jalan begini dengan enak. Dan di sini masih ada tangganya. Nah, tangganya ini stepnya sekitar di 17 sentian. Makanya enak banget nih buat nyemplung langsung ke dalam. Nah, kalau untuk batu-batu di sini, ini menggunakan batu andesit. Sedangkan batu yang itu menggunakan batu bobos namanya. Nah, kalau yang ini, vertical garden, jangan main pasang-pasang aja. Ini salah satunya bikin bagus. Kenapa? Karena udara Bandung cocok buat tanam-tanaman. Kalau di Jakarta harus apa? Harus ekstra untuk perawatan. Yuk, sekarang kita menuju sini dulu. Ini yang seru atau enggak? Di sini tuh ada tangganya. Tangga ini yang menuju ke AC-AC yang ada di atas tadi tuh. Asik ya? Ini adalah dapur kotornya, teman-teman.
Simple aja. Dan di sini masih ada tempat buat naruh-naruh piringnya. Wah, ini si dapur enak lah. Cukup gitu untuk bikin rendang, bikin apa lagi buat pesta. Kalau ini homogeneous style teman-teman, pakai homogeneous style juga. Jangan lupa di bagian situnya itu dikasih cermin dari brown mirror. Oke, keren sih. Ini warnanya juga suka gue nih, gelap-gelap gini. Mahal gitu. Mahal gitu, tapi gelapnya nggak sampai gelap banget. Bagus. Yuk, sekarang kita menuju sini. Di sini tuh ada tangga, teman-teman. Nih tangga ini menuju kemana? Tangganya ini menuju ke kamar asisten rumah tangga dan kamar mandi asisten rumah tangga. Cuma sayang banget ya, kenapa sih nggak lanjutin aja nih keramiknya ke atas? Nanti kalau teman-teman beli rumah ini jangan lupa ditambahin keramik atau dicat minyak nih. Ini baliknya roster mana? Iya, ini baliknya roster. Iya. Jadi tetap masuk udaranya. Masuk udara. Bagus. Nah ini, kamar asisten rumah tangga sih mantap. Wih, pemandangannya. Masih ada pemandangannya. Oke deh. Dan yang kerennya adalah biasanya developer suka ngirit. Ini nggak pakai turun nih speknya, tapi ini untuk kamar asisten rumah tangga teman-teman. Pakai toaster. Yuk, sekarang kita menuju ke bagian yang paling menarik dari rumah ini. Nah, kalau ini besinya sederhana aja, 4x4, pakai ini 2x4 teman-teman. Dan ini lorong tangga servis pun juga dipikirin tidak gelap. Ininya dong. Pakai Schneider. Emang kalau rumah-rumah berkelas tuh emang barang-barangnya, detail-detailnya. Itulah kadang-kadang teman-teman nanya, kenapa sih kontraktor harga ada yang mahal, ada yang murah ya? Salah satunya gini, barang-barangnya apa yang dipakai, ya kan? Itu yang menentukan harga juga. Barang makin mahal, makin susah masangnya, man. Makin mahal biaya pasangnya. Gitu kan? Barang makin mahal, makin susah masangnya karena takut rusak, ya kan? Dan masangnya juga harus orang spesial. Iya benar. Yuk, yang kita menuju ke sini. Wah, ini unik ya. Handle-nya di bawah, coy. Oh iya. Lucu ya. Handle-nya di bawah. Tak. Dan kita akan langsung masuk ke dalam satu space yang feelingnya tuh luas banget. Gila, enak ya. Dan gue suka ininya nih sih. High ceiling. High ceiling. Mantep ya. Coba kita ukur dulu yuk. Berapa sih dia nih? Oke. Ini dari sini teman-teman sampai ke sini itu 9 meter. Makanya feelingnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dari sini ke sini ya. Oke. Coba. 5,1. Ke sana berarti 5,5. Jadi feeling dari 5 kali 9 tuh sampai sini itu seperti ini. Kenapa terlihat makin luas lagi teman-teman? Karena di sini tuh ada void yang tinggi banget. Seru banget ya. Suka banget gue. Dan ini trennya sekarang lagi kayak gini nih. Agak-agak mid-century. Bisa, yoi. Pemilihan sofanya itu udah nggak kaku-kaku kotak-kotak, tapi agak sedikit membulat seperti ini teman-teman. Di sebelah sininya pakai marmer beneran. Ini duko teman-teman, makanya bagus banget. Habis itu di sininya menggunakan apa nih? Profil. HPL. Oke. Tapi warnanya bagus, gue suka nih. Gelap-gelapnya itu dapat mewahnya. Kalau untuk lantainya ini semua kuadra 120 kali 120 teman-teman. Tuh lihat ya. Bagus banget ya. Benar-benar terlihat sangat mahal. Nah, kalau di sini bagian dari ruang makannya. Ruang makannya itu menggunakan marmer asli dan dipilihlah satu lampu yang bentuknya mengkotak. Nah, di atasnya ini ceilingnya dimainin juga, dibikin drop. Abis itu ada LED-nya dan LED-nya tuh nembak langsung kemana? Ke cat tekstur. Nah, setiap kita punya LED supaya kita tuh ngelihatnya rata, lebih bagus emang di tekstur seperti ini teman-teman. Jangan dibikin polos. Kalau dibikin polos, kadang-kadang gelombangnya kelihatan. Kalau kayak gini bener-bener perfect kelihatannya. Jangan lupa pinggirnya juga dikasih permainan emas-emas. Ada glitter juga ya? Ada glitter ya. Jadi begitu ditembak lampu tuh langsung berkilau gitu. Berkilau, mewah gitu. Tapi kalau udah bikin atasnya bagus gini, bawahnya nggak marmer, nggak bagus. Atau kuadrat nggak bagus, karena pantulannya lihat ya. Oh iya. Ya, pantulannya. Kilapnya. Membuat si marmer putih ini sedikit menguning. Benar. Makanya kalau kita punya satu rumah itu lebih bagus emang lampunya itu menggunakan warna kuning teman-teman, supaya semua pernak-pernik ini tuh menonjol warnanya keluar. Nah, di sebelah sini ini adalah dapur bersihnya.
Atasnya itu pakai fluted teman-teman, dicampur sama Duko ya. finishing duko. Jangan lupa begini. Kalau kita mau begini seperti ini emang harus pakai duko teman-teman. Habis itu di sininya juga duko. Bagus banget ya modelnya. Dan ini lihat deh yang unik. Jadi ini marmernya Dipinggul ya. dipinggul. Bagus ya? Bagus. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Wah, ini emang. Ini interior siapa, Bro? Adi Prana ya? Kelihatan Wah, banget. iyalah. Kalau Adi Prana tuh selalu ada permainan-permainan seperti ini. Khas banget ya. Dan bayangin, kalau ini tuh temboknya polos-polos aja. Sih biasa aja. Biasa aja. Tapi begitu dikasih wallpaper warna hijau, motif fabric seperti ini, astaga. Mewah banget. Dan lihat deh pintunya. Nah, ini cara bikin pintunya, teman-teman. Jadi di sininya tuh di fullin. Baru di sininya dibingkai pakai kusen. Detail-detail seperti inilah yang membuat rumah terlihat mahal. Sekarang kita masuk ke dalam kamar tidur tamunya. Wah, ini asik. Ya lihat deh. Sebagai ini tuh ada kolom nih di sini struktur. Tapi dijadiin apa ya? Masuk dalam kamar ini gitu. Jadi kesannya kamar ini ya punya jendela sendiri, punya pintu sendiri. Asik banget. Agak sedikit norak gitu nih ngebuka ini. Ternyata di sini ada kuncinya. Oh, ada kuncinya begini nih modelnya custom. Tadi itu gua kesusahan bukanya kok. Ternyata di sini begitu kita giniin, kita bisa kunci gini. Dia langsung otomatis kunci. Jadi kalau kita mau buka mesti gini. Jadi buat anak-anak aman ya, Man? Buat anak-anak aman. Langsunglah kita menuju ke bagian sini. Iya. Nah, di sininya ini tekstur nih. Tekstur jangan lupa di sini kasih tali air supaya kalau nanti misalnya di sini ada retak sedikit, ini betulnya cuma sebelah sini doang, nggak pusat keseluruhannya. Oke, sekarang kita bahas di kamar tidur ini. Jadi sebenarnya kalau kita punya satu space yang nggak terlalu lebar, kita tuh bisa pakai meja TV yang simple aja, yang fungsinya cuma untuk naruh remote kecil dan bisa dibuka sedikit dikit-dikit ya. buat naruh-naruh. Nah, cara naruh yang seperti ini. Udah soft closing juga. Unik ya. Habis itu dipadu-padan lah sama ini. Mahal nih, Man. Wall panel dengan finishing duko. Yuk, kita ke sini. Lemarinya sederhana aja. Wah, ini kalau nyokap gue tinggal di sini sih buat kamar orang tua nih, seneng banget nih. Karena di sini juga ada meja riasnya, ada kacanya yang besar, dan di bagian sini ada kamar mandi. Oh, kamar mandinya keren. Ada skylightnya. Kamar mandi tuh kalau pakai skylight emang selalu sesuatu ya. Iya. Kayak alami gitu. Kayak alami gitu. Kayaknya ini tuh bakal cepet kering gitu. Sikat gigi di sini tinggal bentar udah langsung kering. Dan gue suka juga nih. Nah, ini baru seru nih. Jadi di bagian sininya itu nggak di keramikin, teman-teman. Nah, jadi bagian sini itu kelihatan makin plong lagi ke atas. Oke, sekarang kita lihat udah pakai kohler semuanya. Ini juga udah pakai kohler, walaupun ini bukan favorit gua karena gelap ya. Ini pasti nanti banyak bercak airnya, tapi oke lah karena ini kohler. Seru ya. Oh, ini buat naik turun nih. Oke, buat begini. Jadi kita mandi itu bisa agak-agak rain shower. Dan ini peletakannya ada di tengah. Nah, kalau di tengah ini juga bagus juga, nggak selalu harus di pinggir, tapi ininya bisa dimiringin. Jadi akhirnya floor drainnya airnya menuju ke situ semua. Tapi sebelum kita masuk ke lantai atas ya, ini ada apa sih? Ternyata ini adalah nyambung ke outdoor, teman-teman. Dan di sebelah sini ada apa sih? Oh, Kamuflase ya, Man? Unik ya? Sunroom kali ya, Man? Enggak sunroom lah. Ini kalau gue jadi dia sih nggak gitu. Ini bagian bawahnya ini akan gue gelapin. Supaya kalau gue naruh barang nggak kelihatan dari luar. Kalau nggak, iya tanamannya dibikin tinggi. Karena ini sebenarnya fungsinya bisa untuk storage tambahan. Oke, ya sekarang kita kesini. Gue tuh langsung masuk-masuk aja karena terpesona sama tempat ini kok. Sebenarnya begitu masuk sini, tuh kita ketemu dulu sama ini. Kamar mandi dulu. Bukan kamar mandi ya. Ini sebenarnya gara-gara COVID kali ya. Dari dulu sejak COVID ada di dunia ini, tiba-tiba rumah tuh jadi harus higienis kan. Begitu masuk rumah, ketemu dulu sama tempat mandi. Biar bersih-bersih. Biar bisa bersih-bersih tangan dulu, cuci tangan, barulah dia bisa masuk ke dalam rumah. Ini bagus layoutnya. Ya kalau teman-teman lihat di sini, ini sama aja seperti tadi, kohler juga. Ini juga kohler. Ini kohler juga, gue suka kohler dari apa? Nih, ini yang gue suka banget nih.
buat apa airflow-nya itu loh. Buat air. Mewah banget. Mewah banget. Keren. Nah, ini juga lampunya juga bagus banget. Ini lampu-lampu gini beli di mana sih? Mereknya apa ya? Kalau zaman sekarang tuh gimana caranya? Gimana? Pause video ini, tanya AI belinya di mana. Google Lens ya. Google Lens. Oke. Dan begitu masuk sini, ini ada satu ruang tamu, ruang kerja, ruang tamu, ruang apapun lah. Atasnya teman-teman bisa lihat cara bikin plafonnya seperti ini, dan dia nggak ada satupun pakai apa downlight. Dia semua pakai spotlight teman-teman, dan pakai lampu seperti ini untuk penerangan kalau malam kurang. Jadi berasa banget hangat ya. Di sini tuh ada sofanya, di situ ada sofanya. Mungkin ini cocok untuk orang yang punya profesi sebagai apa? Penulis. Psikolog. Nah, di situ psikolog ngobrol, atau di situ itu psikolog. Di sini man berdua, biasanya masalahnya man berdua. Oh, di sini masalahnya psikolog di sini psikolog kayak gitu ya. Oh, lu biasa gitu ya. Gitu. Gak usah malu kok. It's okay. Oke. Semua orang punya masalah. Kan demi kebaikan ya kan. Kan demi kebaikan. Daripada lari dari masalah selingkuh, ya kan? Mendingan dihadepin. Ya. Datang ke psikolog, tanya baik-baik, ada penyelesaian nggak? Kalau kata psikolog nggak ada penyelesaian, baru boleh pikir-pikir. Oh gitu. Dan kalau punya cermin-cermin kayak gini, jangan lupa di bevel. Ini Biar yang bikin terlihat mewah. Yuk, sekarang kita menuju ke lantai berikutnya, teman-teman. Pasti udah nggak sabar. Keren nih pasti nih. Gue suka banget railingnya. Iya. Kaca. Supaya rapi itu emang di sini harus dikasih wallpaper ya. Rapi banget jadi. Ini juga modelnya kayak yang di mana? Iya. Ini lagi model nih seperti ini. Jadi dimiringin seperti ini. Habis itu sekarang kita menuju ke lantai berikutnya. Oh, ini pakai tempered nih. Tuh, kalau tempered tuh udah jelas nih. Tempered. Sealant putih. Habis itu ini lucu juga ya, disisain loh. Iya, ya aksen aja, bagus. Karena dia tebel. Enggak juga, disisain aja bagus. Itu juga. Oh iya. Dan ya. Oke, dan begitu naik, oh ini nih ternyata ini sudut kebanggaan, loh. Kesuksesan. Sukses. Gila nih, kita nyampe bisa beli rumah kita. Nggak seperti orang-orang bilang kata Gensi itu kita nggak bisa punya rumah. Kita bisa punya rumah. Umur masih muda lagi. Berarti kita harus semangat lagi beli lagi yang baru. Gitu. Karena menurut gue ya di hidup itu kepercayaan diri itu harus dibangun. Pelan-pelan kita beli rumah dulu 1,5 M, mampu, habis itu kita beli lagi rumah 2,5 M, mampu, kita beli lagi rumah 5 M. Kalau Gensi sekarang kan enggak, maunya langsung 5 M, maunya langsung 7 M. Enggak, pelan-pelan. Karena kepercayaan diri itu dibangun. Lama-lama jadi besar, lama-lama bisa mencapai keinginan yang besar. Ya, sekarang kita menuju ke sini. Bagian sini teman-teman, ada tempat untuk minum teh berdua sama istri. Ini gue suka banget nih. Ini di rumah contoh selalu ada nih. Ini apaan? Pewangi ruangan. Oh, pantesan dari sini baunya dong. Dari sini baunya. Dan ini tuh bisa 70 meter persegi. Jadi lo butuh 1 apa 2 lah di rumah. Rumah lo tuh wanginya udah nyebar. Udah tadi kan kita selalu nyium kan. Wanginya tuh kayak di hotel. Nggak kenceng gitu, nggak kayak pakai gitu. Tapi mahal gitu. Iya benar. Nah ini tuh pakai ini nih. Apa mereknya? Dan ini disewain kok. Ada juga yang kalau lo nggak mau miara barangnya, disewain juga ada. Nah, teman-teman di sebelah sini ini adalah kamar mandi yang dipakai rame-rame. Ini unik ya. Di sini tuh ada roster ya. Rosternya di sini tuh ada apa namanya batu koral. Baru di sebelah sini adalah tempat mandinya. Jadi hawanya juga. Ini gue suka nih shower kayak gini ya. Shower dikasih tiangnya di atas gini. Jadi kita nggak perlu pakai shower head lagi. Cukup pakai kayak gini. Rasanya tuh udah tinggi gitu. Bisa buat pegangan juga ya, Man? Bisa buat pegangan juga. Mantep. Jadi tipis-tipis saja semua nih. Unik. Oke, sekarang kita mau menuju mana? Kita menuju sini. Ini adalah kamar anaknya yang pertama. Oh, ternyata di kamar anaknya itu ada balkon. Balkon deh. Seru ya. Ada pintu juga di situ. Connecting. Balkonnya buat berdua, Man. Balkonnya buat berdua. Nah, ini nih yang gue bilang. Kalau teman-teman pengen punya satu keramik motif kayu, pilihlah warna yang segelap ini. Kenapa? Karena ini nanti kan udah dibikin gelap nih. Nanti lama-lama nih nanti bakal menggelap lagi kan. Nah, dia nyaru tuh. Jadi nggak kelihatan kalau pakai yang terang. Di sini yang hitam-hitam jelek. Itu yang bikin keramik kayu jelek. Makanya belilah yang warnanya gelap seperti ini. Nah, kalau untuk railingnya teman-teman bisa lihat nih. Oh, railingnya seru ya. Jadi ini cara bikinnya itu adalah seperti ini nih. Ini besi. Dijepit di sini. Di atasnya begini. Pegangannya begini. Ini 4 sentian nih. Ini 1 sentian. Yuk, kita menuju sini. Waduh, kenapa Manchester City ya? Ya. Musuh dong. Bisa Liverpool di sini. You'll never walk alone. Biru-biru gini. Mesti merah nih.
Ya, abis itu nomor 11 lagi. Ini nomor 11 harusnya Muhammad Salah nih. Oh iya. Iya, kenapa jadi yang biru begini? Salah nih, Oh, ini salah. Kun Aguero. Nih, waduh. Oke. Ya oke lah, kita datang ke Markas City. Tapi seru nih tempatnya teman-teman. Jadi ini di sini pakai besi perforated, di sini pakai besi perforated juga. Kalau di sini pakai HPL warna putih. Habis itu di atasnya lihat deh. Ini pakai gypsum, habis itu dilapis pakai wallpaper. Diturunin lampu-lampunya untuk nembak si pemain bola ini. Bagus, idenya menarik. Dan sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke kamar tidur anaknya yang perempuan, tapi teman-teman mesti save dulu ini karena ini dibikin miring-miring. Jadi kalau teman-teman pengen punya satu ambalan yang berbeda di rumahnya, bisa save video ini, habis itu bawa ke desainer interior teman-teman. Jangan lupa nih, ini kenapa ada kotak kayak gini ya? MCB. Buat MCB. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar tidur anak yang perempuan. Seru ya. Tetap sama-sama punya balkon. Bagus lewatnya, gue suka. Sama-sama punya view kolam renang. Dan ini begitu dibuka, ada railing kacanya. Jadi pandangannya itu tetap besar, tapi di depannya ada Aman, railing kacanya aman. Ini seru aja sama kayak tadi formasinya, pakai permainan gypsum, habis itu dikasih lampu-lampu, habis itu di bagian Ada sininya. storage sih. Ini enak ya, ngadepnya itu ke situ justru. Ini ada empuk-empuknya fabric supaya nggak kejeduk-kejeduk, dan di sini ada storage-nya. Nah, storage-nya itu juga jangan lupa dikasih ada stop kontak. Manis. Ini juga tipis aja, seru. Dan di bagian sininya ini adalah tempat untuk belajar dan lemari pakaiannya. Jadi layoutnya bagus. Karena model kamarnya memanjang. Yuk, sekarang kita menuju mana? Kita menuju ke kamar tidur utamanya. Seru ya. Gue paling suka emang kalau di rumah tuh ada jembatannya seperti ini nih. Kayak seru aja. Dan ini adalah kamar tidur utamanya. Oke. Ini seru ya. Sekarang tuh lagi ngetren emang dibelok-belokin kayak gini. Lengkung. Di sudut. Di sininya nih, ini Casa di Plana banget nih. Nah, yang seru nih teman-teman, di bagian sini tuh melengkung, habis itu di sininya tuh. Dan di sini juga dibikin gini nih. Miring-miring. Miring-miring. Simple, kecil, tapi ya hasilnya langsung berbeda banget. Dan di depan ini dia udah punya balkon. Lihat deh plafonnya, buat teman-teman yang suka nanyain plafon dong bang. Nah, Double ini, emang. plafonnya double nih, seperti ini. Teman-teman juga bisa bikin seperti ini. Jadi dalamnya juga dikasih lighting, bagus banget. Kamar ini juga punya jendela nih di sini, karena dia hook. Dan bedside table yang bagus itu, kalau menurut gue lampunya gantung kayak gini. Ini lampunya nggak ditaruh lagi, jadi kita bisa buat naruh-naruh barang-barang yang lain. Oke, sekarang sini ada apa? Ada walk-in closet ya. Walk-in closetnya seru. Ada tempat riasnya, dan di sini ada yang kaca-kaca buat naruh tas-tas mahal. Di sini ada satu. Oke, gue lupa nih, kemarin gue desain kamar gue lupa gue bikinin satu Cermin full ya. cermin yang full seperti ini. Habis itu di sini baru untuk lemarinya. Sedangkan ini adalah kamar mandinya. Pakai collar loh ini. Asik ya. Ini kalau teman-teman lihat ini tuh pakai kuadras, sedangkan ini pakai marmer beneran, granit. Granit. Buat naruhnya. Dan kalau rumah udah mahal, emang harus punya 2 wastafel. Karena apa man tujuannya sebenarnya sih? Apa Lagi tujuannya? sibuk dua-duanya jadi mesti masing-masing atau gimana? Lagi sibuk dua-duanya jadi masing-masing. Tapi kadang-kadang juga gini, kalau kayak gue ya pribadi ya, gue punya pasta gigi sama merek kayak Belinda beda. Gitu. Jadi kalau gini kan enak, punya gue di sini, punya Belinda di situ. Udah, gitu. Banyak misalnya Belinda banyak barang-barang apa cuci mukanya mesti beda sama gue juga. Lebih personal berarti. Personal, jadi di sini tuh makanya ada tempat-tempatnya gitu, jadi butuh 2. Nah, kalau di sini klosetnya tuh disembunyiin, dan yang gue suka persis di atas klosetnya ada exhaustnya. Dan ini kalau gue sih ngapain juga ya, kalau udah suami istri itu nggak usah di ini ya cuek aja. Kan belok kayak di ini man. Oh, tapi mungkin kalau ada anak-anak datang kali ya. Iya. Anak-anak tiba-tiba masuk ke kamar gitu ya. Nah ini, wah ini enak banget coy. Gede lu, puas. Akan lebih puas lagi kalau misalnya di sini ada tempat duduk ya. Ini emang apa namanya? Dan itu masih muat dua space ya. orang. Hah? Ini buat 2 orang ini. Buat 2 orang ya. Kalau mau mandi cepet-cepetan ya. Mantap, dan gue suka di bagian atasnya dikasih permainan lighting.
Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Pak Riki. Apa kabar Pak Riki? Baik, Mas. Nah kita mau nanya-nanya nih, kenapa sih orang itu harus beli di Hillary ini? Oke, jadi klaster Hillary ini merupakan salah satu klaster premium yang ada di kawasan Summarecon Bandung. Oke. Kenapa, Mas? Karena jaraknya itu dia salah satu yang paling dekat dengan Summarecon Mall Bandung. Oke. Jadi bisa dibilang salah satu yang walking distance. Walking distance ke mallnya. Betul. Kalau yang tol baru itu gimana Mas? Oh ya, selain itu juga dari kawasan Summarecon Bandung ini dia ada akses tol langsung. Jadi akses tol langsung kilometer 149 direct ke kawasan Summarecon Bandung. Oke, nah kalau untuk fasilitas Summarecon secara keseluruhan itu udah ada apa aja sih sekarang Mas? Boleh diupdate nggak? Oke, kita sudah sangat lengkap Mas. Jadi sudah ada mall Summarecon Mall Bandung yang merupakan salah satu paling hype di Bandung saat ini ya. Untuk itu fasilitas pendidikan juga kita udah ada 2, yaitu sekolah Muslim Al-Azhar dan sekolah terpadu Sedaya Bintang yang baru beroperasional di tahun ini. Oke, kalau untuk rumah sakit segala macam? Rumah sakit mungkin kalau misalnya yang sudah pernah main ke kawasan sini udah lihat juga saat ini lagi progres pembangunan dari Rumah Sakit Santo Borromeus. Kalau tempat ibadah sih nggak usah ditanya ya, Iya. ada Masjid Akbar yang viral itu yang sering dipakai buat foto-foto juga karena bentuknya keren banget lah. Proyek pemerintah yaitu Masjid Raya Al-Jabar yang kebetulan proyeknya nempel dengan Summarecon Bandung. Nah selain itu juga kita ada yang gereja yang saat ini lagi pembangunan yaitu The Journey. Oke, jadi udah lengkap semua ya. Udah lengkap semuanya. Kota mandiri. Yes. Nah, sekarang kalau untuk Hillary-nya sendiri ada fasilitas apa kalau di dalam cluster ini? Oke, jadi Hillary ini karena salah satu yang premium Mas, jadi di clubhouse-nya pun kita sangat lengkap. Jadi ada children playground, kolam renang anak dan dewasa, dan ada jacuzzi, dan ada ruang serbaguna, dan ada yang berbeda dari cluster lainnya. Apa tuh? Jadi di cluster Hillary ini kita sediakan mini gym. Oh, ada mini gym-nya. Yes. Oke, dan itu udah bisa dipakai sama penghuni dari Hillary ini ya? Jadi selama Bapak Ibu jadi penghuni dari cluster Hillary ini bisa menggunakan fasilitas tersebut. Oke, sekarang kalau Summarecon sih sebenarnya nggak perlu ditanya-tanya lagi, fasilitasnya udah pasti bagus semua lah. Apalagi di dalam clusternya juga pasti dibikinnya serius banget, rumahnya aja udah seserius ini bikinnya. Sekarang pertanyaan yang paling penting di acara kita, berapa duit kalau teman-teman pengen beli Hillary? Dari yang paling murahnya berapa? Gimana Mas? Oke, jadi cluster Hillary ini yang tahap 2 atau kita sebut Hazelia, ini sebenarnya kita bener-bener baru rilis kemarin Mas, tanggal 28 Oktober. Kalau yang pertama mah habis ya udah ya? Udah habis, sisa dikit lagi situ Mas. Dikit lagi? Dikit lagi tuh Mas. Jadi kita baru rilis kemarin, ada 2 tipe. Jadi ada lebar 10 dan lebar 12. Oke. Kalau yang paling murahnya lebar 10 kali berapa? Harganya berapa? Oke, jadi yang paling murah di cluster Hillary ini lebarnya 10 kali 20. 10 kali 20. Jadi 200 meter. Harganya start dari 4,8 miliar. 4,8 miliar. Kalau yang 12 startnya dari berapa? Yang 12 kali 20 harga startnya dari 5,7 miliar. 5,7 miliar 12 kali 20. Sedangkan kalau yang kita review ini kan agak spesial nih, dia hook kan. Betul. Tanahnya hampir 400. Betul. Jadi yang lagi kita review ini adalah tipe yang lebar 12 corner. Jadi dia ada kelebihan tanahnya. Nah, untuk yang tipe ini kita mulai dari harga 7,7 miliar. 7,7 eman ya. Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Cara bayar paling gampang? Cara bayar, oke, karena Summarecon juga cukup banyak menyediakan untuk cara bayarnya. Jadi cara bayarnya Bapak Ibu bisa cash bertahap, itu kita bisa sampai 18 kali, paling panjangnya. Oke, cash bertahap ya. Betul, kenapa? Karena 18 kali, karena serah terima unit ini pun 18 bulan. Oke. Kalau KPR, DP kan biasa tuh anak muda tuh DP susah. Itu gimana? KPR kita ada 2. Jadi KPR yang DP 15% kita bisa cicil 5 kali. 15% 5 kali. Atau DP ringan kita sebut. DP ringan itu DP 20%, kita bisa cicil selama 18 bulan. Oke, 20%, 18 bulan dicicil, habis itu lanjut ke KPR. Betul, pada saat serah terima setelah 18 bulan, pelunasannya bisa cash atau KPR. Oke, menarik banget. Oke Mas Riki, makasih banyak ya buat wawancaranya ya. Siap.